Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, kali ini kita sambung serabung silaturahmi ke Rumah Cinta Bojonegoro yang menjadi bagian dari wilayah Tari Sufi Nusantara yang diasuh oleh Mas Juwari ini. Dan kita sering kesini tak terhitung karena base camp dan transit kita kalau ngaji di sekitar Bojonegoro sejak dulu kala itu di Rumah Cinta, rumahnya Mas Juwari ini sebagai ayah dari anak-anak, sehingga kalau manggil Mas Juwari ini anak-anak Tari Sufi memanggilnya ayah. Itu wilayah cinta karena walau tidak lahir dari rahim istrinya Mas Juwari, karena ada hubungan kasih sayang dan cinta itu juga anak-anak Mas Juwari juga. Dan tentu Mas Juwari, anak-anakmu juga adik-adik dari kami semua ini ya. Dan teman-teman, kalau saya memakai turban ini itu sejarahnya panjang. Pertama dikasih kado cinta oleh Syekh Mustafa Mas'ud saat saya bermainnya di Yogyakarta, dan itu videonya bisa dilihat di berbagai medsos. Kemudian berikut kita berusaha bagaimana turban ini bisa dipakai oleh banyak orang karena ini memiliki filosofi juga, terutama filosofinya ini lingkaran yang mengerucut. Satu, yang kedua sebagaimana turban Rasulullah SAW di YouTube itu bisa kita lihat adalah juga bentuknya itu udeng-udeng yang melingkar, kemudian ujungnya juga mengerucut. Nah itu kalau di orang Jawa Mas Juwari itu caping bentuknya, cuman kalau caping dari bambu, ini dari kain. Nah, juga imamah juga itu juga ada kaitannya udeng, sebagaimana juga yang disebut oleh Gus Aat ketika saya meminta ijazah memakai imamah. Itu ada Gus Zulfikar dari Magelang yang berkomentar ada garis kesamaan antara orang Jawa yang pakai udeng dengan ajaran sunnah yang pakai imamah itu. Jadi beda bentuk tapi satu makna, itu Mas Ju. Nah, siaran ini kami angkat tiada lain sebagai upaya untuk siapapun yang berkenan untuk pesan terhadap turban ini, sebagaimana yang saya hadiahkan kepada pertama dulu Mas Gus Budu dari Pondok Darul Falah Purwodadi, istilahnya saya mahkotakan biasanya. Kemudian yang kedua Gus Ali Gondrong itu ya saya mahkotakan turban ini. Kemudian dari Ngawi namanya Gus Danang. Kemudian ada lagi Gus Lukman Lamongan. Juga ada lagi Bekmo sini malah Mu'al Jupri, ya, Jupri. Dan masih banyak lagi yang tidak hafal saya, termasuk Gus Asiri yang punya turban merah, pesan di sini dari Kudus, yang punya Gus Zaki Tegal yang saya mahkotai, Bisa jelas Ponorogo. Teman-teman, ini saya ingin wawancara ini tiada lain untuk ta'aruf juga kepada pembikinnya ini. Saya sejak dulu kalau dipakai terus kok lemes gitu loh Mas Ju, soalnya koploh. Dan sejarah itu nanti kita ulas di sini. Ya, pertama Mahfud dulu ini biar bicara, nanti kemudian dilanjut sampai lahir Pak Ju. Ayah ini di sini bisa produk seperti ini. Semoga Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan secara singkat
sejarah perjuangan saya dari pertama sampai sekarang. Iya. Yang pertama dulu itu ketika saya diutus Abah ke Jambi ikut ibaratnya ikut berjuang menyebarkan Tari Sufi di daerah Jambi. Kita ikut ngaji. Juga ikut ngaji. Dan di sana waktu luang kami mencoba memanfaatkan bahan seadanya di rumahnya Gus Hasan Jambi. Terus saya dan Kang Samsul Kembang mencoba membuatnya dan alhamdulillah jadi dengan seadanya. Ibaratnya tuh yang penting bentuknya menyerupai. Terus kata Gus Hasan, nggak apa-apa buat, yang penting dipakai. Jadi kan nggak mubazir, nggak cuma buat aksesoris, katanya dipakai. Ya itu dan sudah jadi. Ketika sudah jadi juga langsung diajari cara menggulungnya. Yang pertama yang mengajarkan tuh Kang Samsul Rembang yang mengajarkan cara menggulungnya. Jadi cara menggulungnya itu juga tidak sembarang menggulung. Ya yang pertama kita harus berwudu dulu, tawasul dulu. Dan yang saya ibaratnya saya dapat ilmu itu juga dari Gus Hasan dan Kang Samsul Rembang. Jadi ketika sudah latihan menggulung terus sudah jadi dan pulangnya juga disuruh pakai sampai Jawa. Jadi ujiannya memakai itu sampai Jawa. Ketika sudah sampai Jawa, Abah ngerti dan disuruh membuatnya. Ketika sampai Rumah Cinta, ayah pun juga ngerti, terus mencoba. Alhamdulillah berkembang. Ya, ini dulu saya sudah melatih awal itu kepada Anwar. Sampai saya bikinkan kayu yang dibikin separuh lingkaran supaya menatanya itu lebih enak maju. Jadi bawahnya Gus Bodo, teknisnya sebagaimana yang disebut itu tadi, adabnya membuat turga. Yang kedua ya Samsul itu yang saya kasih tahu di pondok saya sendiri, saya kasih ketelatenan di tengah ruang kosong waktu tadi terus menular kamu melalui kisah ini tadi sampai teman-teman sampai jadi kayak gini. Cuman ini tidak hanya soal turban di sini, bisa Pak bikin baju maknya ini karena di sini juga base camp dari teman-teman maknya. Ya, dan baju ini kita lihat teman-teman kalau pas pakai begini itu bidone mbek Canon ra ono. Nak jejer saudara. Itu nih saya beling saya. Saya ngalim. Nah, ada lagi ini imamah nanti. Ini baru coba ini anu saat. Jadi nanti tetap harus belajar kepadamu kaitannya imamah supaya imamah ini juga menyebar dan kalau dipakai juga sangat nyaman, indah, satu dan nilai ibadah dua indah. Nah itu Kanjeng Nabi itu selalu begitu. Satu dia beliau mengajarkan keindahan, tapi juga di situ ada kaitan spiritual ibadah. Nah itu nanti Mas Juwari juga monggo nimbrung Mas Juwari kok iso nganti nok kene iso gawe macem-macem produk ini ya, termasuk apa sike. Monggo Mas Ju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari awal mengulas tentang sejarah Produksi kita dari awal. membuat turban ini. Untuk lebih jelasnya, pertama saya tahu Pak Yai Budi, Mbak Budi ini memakai ini karena tak pikir itu hanya satu-satunya yang dipakai di Indonesia. Tidak banyak yang memakai. Saya melihat keadaan itu sudah agak mulai rusak. Terus Ya, saya karena belajar sekarang untuk dipakai. mencari bahan apa yang harus kita bikin. Ternyata sampai bisa bikin yang sekuat dan senyaman dipakai ini. Saya mengulas
beberapa kali untuk membikinnya, tidak hanya sekali langsung jadi karena itu butuh ketahanan untuk di dalamnya ini. Kalau hanya memakai bahan yang lembut tipis ini seperti apa ini gabus, itu sangat mudah kalau dipakai, dikasih turbannya, dikasih imamahnya itu masuk lengkung dan nggak senyaman. Akhirnya kedua tak kasih bahan tambahan kardus karton di dalamnya cuma kalau dia kena di dalamnya bahan ini kalau di dalamnya di kepala kurang nyaman, akhirnya diulang lagi, bikin lagi, dikasihkan di luarnya gini, baru ditutup lagi dengan bahan yang matras ini yang lebih tipis. Nah, setelah itu baru dikasih kain, pertama juga pakai lem kain, dan akhirnya menjadikan turban ini bisa nyaman seperti ini. Ini saya bikin ini sudah sekitar kalau 50 lebih sudah. Jadi Kalimantan sudah pakai, hasil pakai, terus di Madura kemarin yang terakhir kirim luar Jawa itu sudah waktunya corona ini, itu di Gus Palangkaraya, ada dari itu temennya Gus Kolil dan Gus. Akhirnya saya bikinkan, saya kirim di sana. Masuk juga saya mahkotai itu Gus Kolil, Gus Alim, semuanya bisa pakai semua. Terus bikin ini juga gitu, sike sufi ini saya melihat karena yang dipakai dari awal itu anak-anak pakai karpet, itu saya pernah dengar ulasan, oh itu tempatnya di kaki kok, kenapa harus di kepala. Akhirnya saya bikin yang lebih bagus, lebih nyaman, dan itu bisa bikin tak kasih karena mencari kain ini yang model batik ini sulit. Akhirnya saya bikin batik sendiri dengan rancangan tari sufi seperti ini. Ini memang kita ngemalnya harus juga harus sebaik mungkin dan setelah dan mungkin. Untuk tingginya juga saya pernah diamati sama ada tari sufi Surabaya itu langsung dari Cafe Rumi, itu tingginya tuh 27 cm. Itu kan tangga layarnya saya tingginya ini 27 cm. Terus untuk model yang ini baru imamah yang ini kebetulan pesanan dari Habibmu, karena ada anaknya mau nikah, itu nanti ijab kabulnya pakai ini, rencananya seperti itu. Cuma ini imamah ini kalau saya yang bikin seperti ini, jadi nanti mungkin ada yang lebih efektif atau yang lebih rapi lagi gimana, nanti juga mungkin saya minta pendapat dari beberapa teman yang kiranya bisa, karena kalau pakai kain ini imamahnya kain, karena tapi kalau yang seperti ini biasa saya pakai ini kainnya kain kaos, jadi lebih lemes. Kalau ini memang agak nggak bisa nurut penataannya, terlalu kaku. Dan ini memang lebar, hanya di lipat-lipat. Mungkin hanya seperti itu untuk masalah imamah ini. Terus untuk kopiah ma'iyah seperti ini, karena dulu saya sendiri pribadi saya mencari kopiah ini kalau tidak di Jombang nggak ada. Jadi akhirnya karena komunitas atau jamaah ma'iyah yang Bojonegoro itu juga sudah berdiri di Rumah Cinta atau di Padepokan Serdadu Cinta ini, akhirnya saya bikin kopiah ma'iyah sendiri untuk kalangan Bojonegoro. Kalau ini lebih mudah, Mas. Ini lebih mudah. Pembikinannya
ya kita pasrah ke tukang jahit saja. Teman-teman, Ya. ini Mas Ju ini tidak satu arah ya, membuat bersama Mahfud ini di Rumah Cinta Bojonegoro, tapi ada lagi bisa bikin kaos maknya, kaos pesanan juga lah. pesanan juga. Jadi banyak pesanan, termasuk kemarin karena terjadi corona akhirnya gagal acaranya kaos haul saja di Bumi. Ya. Mungkin kalau ada anak-anak yang mau pesen masih ada di Rumah Cinta Bojonegoro. Ya, terus selain lagi ini Mahfud ini pada satu sisi bersama ayah ini bikin variatif seperti yang kita lihat. Pada sisi lain dia bisa ngelukis dari pensil dan semoga semakin Mahfud perhalus sebagaimana tari supi Pemalang itu yang pernah kita ketemu kan. Bagus. Dan ini tari supi memang semuanya saya anjurkan ayah tentang menurunkan keindahan Tuhan ke bumi itu melalui seni. Itu yang dawuh Syekh Rumi. Karena seni itu universal, tetapi yang kedua fungsi, kemudian yang ketiga adalah ibadah. Dan silahkan teman-teman yang mau pesan nanti bisa disebutkan Mas Ju, sopo sing hafal nomor ini. Ya. Nanti bisa hubungi nomor saya. Ini aja berubah-ubah lho nomornya. 08 12 3031 309. Nomor di bawah ini. Nah, ya, diulangi gen hafal wong. 08 12 3031 0395. Terus Mas Ju ini harus menyebut nomor WA jenengan untuk publik, soalnya iya nak urusan iki tok, nak urusan ngundang tari supi piye. Ini WA saja di nomor 082 335 950 288. Detektif gitu soalnya nomornya. Teman-teman, demikian ini bagian dari cara saya untuk membangun peradaban Mas Ju, sehingga di Indonesia ini sangat indah tari supi berkembang dengan luar biasa dan anak-anaknya biasa di luar berkelana melayani masyarakat. Dan semoga ini Mas Ju, saya mendoakan panjenengan keluarga sehat selalu, Mahfud ini sehat dan cepat jodoh yang baik nanti. Ini diniati khidmah kepada Maulana Rumi, tidak akan hilang dari nilai-nilai ibadah dan ketaziman ya. Terima kasih dan jangan lupa ini untuk kaitan channel yang di like, comment, share, and subscribe ya. Mas Ju, disemangati yo, semangat. Ajib semua, semoga Allah nasuke. Dan I love you full. Nah terus ini Mas Ju, kalau saya bilang Rumah Cinta Bojonegoro berkah luar biasa ya. Rumah Cinta Bojonegoro berkah luar biasa. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.